Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Haloleo kembali melakukan KKN reguler yang diadakan di seluruh penjuru Sulawesi, yang dimana di tiap daerah atau kelurahannya dibagi-bagi menjadi 20 orang. Dari 20 orang mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. KKN reguler yang kami ikuti berada di Bombana, Kelurahan Kasapolo, Kecamatan Polea. Kami sendiri berada di kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang. Saya Febri Setiawan dari jurusan Budidaya Perairan sebagai ketua kelompok, Mardani dari jurusan Budidaya Perairan, Nur Umi Aziza dari jurusan Ilmu Komputer, Nur Fadila dari jurusan Geografi, Tuti Erianti dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kabupaten Bombana adalah salah satu daerah tingkat 2 yang berasal di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan ibu kota Rumbia. Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton. Luas wilayah Kabupaten Bombana mempunyai wilayah daratan seluas 2.848,36 km atau 284.536 hektar, dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas 1.837,31 km persegi. Letak geografis Kabupaten Bombana terletak di Jazirah Tengah Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4 derajat 30 sampai 6 derajat 25 lintang selatan, dan membentang dari barat ke timur antara 120 derajat 82 sampai 122 derajat 20 wujud timur. Program kerja yang pertama yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar kali ini dilakukan di SDN 77 Kasapolo. Kami para mahasiswa melakukan bimbingan belajar mulai dari jam 8 sampai 11 pagi pada hari Senin. Setiap anak-anak mendapatkan pelajaran tambahan. Kegiatan bimbingan belajar ini memberikan bantuan pengetahuan tambahan. Pelaksananya dilakukan dengan membagi mahasiswa di setiap ruangan. Satu ruangan diisi 2 mahasiswa. Respon masyarakat terhadap bimbingan belajar yang dilakukan mahasiswa KKN reguler Universitas Haloleo sangat baik. Terutama respon dari Kepala Sekolah SDN 77 Kasapolo, karena masih minim guru yang mengajar di sekolah tersebut. Hal ini yang menggerakkan mahasiswa untuk mengadakan bimbingan belajar di sekolah tersebut. Program kerja yang kedua yaitu kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga yang dilakukan yaitu senam. Senam ini dilakukan setiap hari Jumat pagi pada pukul 7 sampai 8 pagi. 5 orang mahasiswa berperan sebagai instruksi, sedangkan mahasiswa yang lain mengikuti olahraga di belakang barisan adik-adik. Program kerja yang ketiga yaitu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan di SMK Negeri 03 Bombana dengan mengumpulkan siswa kelas 2. Waktu pelaksananya jam 10 pagi sampai jam 11 pada hari Kamis. Masing-masing mahasiswa memaparkan mengenai jurusannya serta memperkenalkan dunia kampus kepada adik-adik. Sosialisasi dilakukan untuk menambah wawasan adik-adik tentang dunia kampus dan administrasi di Universitas Haloleo. Respon kepala sekolah ketika meminta izin untuk mengadakan sosialisasi di sekolah sangat antusias untuk menyambut mahasiswa, terutama yang mengambil jurusan ilmu komputer. Karena di SMK Negeri 03 Bombana ada juga jurusan TKJ. Faktor yang mendorong keberhasilan dalam melakukan program kerja ini sangat bergantung pada izin kepada kepala sekolah, karena tanpa izin dari beliau kami tidak akan bisa untuk mengadakan program kerja ini. Pertemuan
dengan DPL. Pertemuan dengan DPL bersama pihak Kelurahan Kasabolo yang bertujuan untuk memonitoring kegiatan akan program kuliah kerja nyata yang dilakukan para mahasiswa KKN reguler. Program kerja yang keempat. Program kerja yang keempat yaitu pembuatan papan nama atau pembatas jalan. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa peserta KKN reguler serta beberapa masyarakat di Kelurahan Kasabolo yang diadakan pada minggu terakhir. Kegiatan ini dilakukan mulai dari penebangan pohon, penghalusan pada bagian kayu, pengecetan, dan penulisan papan nama. Respon masyarakat mengenai program kerja ini sangat mendukung, terutama kelurahan setempat. Karena bagi pendatang atau tamu yang masuk di kelurahan tersebut dapat langsung mengetahui mengenai alamat kepala lingkungan, alamat kantor lurah, dan lain-lain. Program kerja yang kelima, kerja bakti di musola setempat. Kegiatan ini dilakukan tiap minggu pada hari Jumat pada jam 8 pagi sampai jam 10 pagi di Kelurahan Kasabolo. Tiap mahasiswa mengambil peran masing-masing seperti membersihkan tempat wudhu, membersihkan WC, menyapu, mengepel, dan merapikan beberapa alat sholat. Respon masyarakat mengenai program kerja ini sangat baik, terutama masyarakat setempat yang sering salat berjamaah di masjid. Pendekatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan program kerja ini yaitu dengan bekerja sama masyarakat sekitar masjid tersebut untuk bersama-sama menyertai kegiatan kerja bakti di musola. Program kerja yang keenam, menanam tanaman toga. Kegiatan ini dilakukan per kelompok dan bersamaan oleh mahasiswa KKN di kantor Kelurahan Kasabolo. Pada kegiatan ini yang membersihkan lahan dan mencangkul yaitu laki-laki, dan bagian mengumpul rumput dan penanaman dilakukan oleh perempuan. Kegiatan ini dilakukan di waktu pagi hari sampai menjelang siang. Respon masyarakat mengenai program kerja ini sangat baik, terutama masyarakat setempat yang sering tiba-tiba sakit dapat memanfaatkan langsung tanaman toga tersebut yang sudah ditanam oleh mahasiswa KKN reguler. Pendekatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan program kerja ini yaitu pihak kelurahan yang sudah menyediakan bibit sekaligus lahan untuk ditanamkan tanaman toga ini. Upacara bendera 17 Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus, warga Indonesia wajib mengibarkan bendera merah putih untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan negara ini. Kali ini kami berkesempatan mengikuti upacara bendera di kantor kecamatan Camat Poleang yang dibagi menjadi 2 kelompok. Pada pagi hari 10 orang dan begitu pula sore hari terdiri dari 10 orang. Program kerja yang ketujuh, penanaman pohon bakau. Kegiatan ini dilakukan minggu ketiga pada waktu pagi hari, dilakukan oleh semua mahasiswa peserta KKN reguler Kelurahan Kasabolo serta bekerja sama dengan Global Sosial Indonesia. Masing-masing mahasiswa melakukan penanaman pohon bakau dan ada pula yang melakukan dokumentasi kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mencegah abrasi. Respon masyarakat mengenai program kerja ini sangat positif. Selain erosi, juga dapat menyuburkan tanah di sekitar tambak. Pendekatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan program kerja ini yaitu dengan bekerja sama dengan Global Sosial selaku masyarakat yang berperan sebagai masyarakat yang peduli akan lingkungan yang baik. Program kerja yang ke-8 yaitu pembagian masker. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat sebelum sholat Jumat di salah satu masjid di lingkungan Kasabolo. Di sini semua mahasiswa laki-laki melakukan pembagian masker kepada masyarakat Kasabolo yang tidak menggunakan masker saat akan melakukan sholat Jumat. Respon masyarakat sangat baik, apalagi pembagian masker ini ditujukan untuk mereka yang ingin sholat Jumat berjamaah di masjid. Kegiatan ini dilakukan sekali, yaitu pada hari Jumat minggu terakhir KKN reguler dilaksanakan. Program kerja yang ke-9 yaitu belajar
belajar baca Al-Quran. Belajar baca Al-Quran dilakukan di posko KKN reguler pada setiap hari Kamis pukul 15.30 sampai dengan 16.00. Setiap mahasiswa mengajar 1-3 anak untuk membimbing belajar baca Al-Quran. Respon yang kami dapat dari masyarakat sangat baik, terutama guru mengaji karena minimnya guru untuk mengajar mengaji dan banyaknya adik-adik yang belajar mengaji sehingga menyebabkan kesulitan untuk membimbing mereka. Maka dari itu kami merespon hal itu dan melakukan bimbingan baca Al-Quran dan sangat diapresiasi oleh guru mengaji. Program kerja yang ke-10 yaitu lomba hafalan surah-surah pendek. Kegiatan ini dilakukan minggu terakhir sebelum penarikan di posko KKN reguler pada hari Kamis sore. Surah-surah pendek yang dihafalkan yaitu surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Lahab. Respon yang kami dapat dari kegiatan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat secara menyeluruh. Sebab dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi wadah baik di lingkup anak-anak untuk mendalami betapa pentingnya ilmu agama. Pendekatan yang kami lakukan untuk menunjang keberhasilan program kerja ini diawali dengan kami melakukan kegiatan bimbingan belajar di SDN 77 Kasabolo. Program kerja yang ke-11 yaitu survei tambak. Kegiatan ini dilakukan pada minggu terakhir KKN di salah satu tambak milik warga Kelurahan Kasabolo. Semua mahasiswa peserta KKN reguler ikut terlibat dalam survei tambak ini. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 September pada jam 7 pagi sampai jam 9. Respon masyarakat mengenai program kerja ini sangat baik, terutama pihak pembudidaya Faname, karena setelah pertukaran informasi baik pembudidaya maupun mahasiswa. Pendekatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan program kerja ini yaitu melalui salah satu masyarakat yang mempunyai koneksi kepada petambak setempat sehingga memudahkan mahasiswa untuk melakukan survei tambak di Kelurahan Kasabolo. Wawancara pembudidaya rumput laut. Wawancara pembudidaya rumput laut merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui proses pembudidaya mulai dari bibit hingga proses pemanenan. Hal ini yang membuat pengalaman dan ilmu baru bagi mahasiswa peserta KKN reguler yang ingin membuat usaha rumput laut. Pelepasan oleh pihak kelurahan beserta staf-staf kelurahan. Pelepasan yang dirangkaikan dengan acara makan-makan di Pantai Timbala, Kecamatan Poliang Barat. Acara ini sekaligus penutupan atau berakhirnya KKN reguler Universitas Halu Oleo tahun 2021 di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poliang, Kabupaten Bombana. Terima kasih kami kepada Bapak Kelurahan serta Ibu dan jajarannya yang telah menerima kami di Kelurahan Kasabolo serta masyarakat Kasabolo yang begitu ramah kepada kami, terutama Ibu Posko yang telah mengizinkan kami untuk tinggal di rumah selama kurang lebih 30 hari. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya. Sekian ringkasan video KKN reguler Universitas Halu Oleo 2021 di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poliang, Kabupaten Bombana.
Adik ke kampusnya, mudah-mudahan adik-adik bisa, pesan saya adik-adik bisa meneruskan pendidikannya dan bisa mengembangkan apa yang didapat di daerah kami ini, mungkin merupakan studi banding. Untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.